Ada yang ingat RW itu harus ngapain aja sih? RW ngapain aja? Ngapain? 2 detik. Apa-apanya saya selalu mengingatkan ya, ini adalah kalian semester 7 terakhir ya. Balik lagi ya, ilmu buat siapa sih? Kita Terus pakai harga di sini. oke, terus habis itu apa lagi? Ingat-ingat ya, jauh terus berarti ada memar ya. Berarti kalau heterocilip itu tidak ada memar, gejas, luka dan sebagainya. Oke, habis itu mau ngapain lagi? Buka jalan napas. Hah? Oke, cek ya apakah ada benda asing atau tidak di dalam mulut pasien. Ya, tolong diingat itu. Habis itu ngapain lagi? Kalau ada Pasang apa? opa Kalau ada sesuai dengan kondisi ya. Kalau di luar berarti menggunakan sendok. Oke. Ya, sendok sama kain. Kalau di rumah sakit berarti opa. Oke, habis itu ngapain lagi? Pasang di collar. Buat apa? Oke, good ya, menjaga kestabilan. Tolong jangan dilupakan karena sampai kalian kerja pasti itu terus ya, selagi masih belum ada informasi atau tindakan yang update-nya ya. Oke, habis itu ngapain lagi? Udah? Jalan apa sudah? Oke, ngapain lagi habis itu? Habis RW? Breathing mau ngapain? Ayo breathing mau ngapain? Breathing, ayo. Hah? Pernapasan. Ada apa pernapasan? Ngapain? Dicek. Apa yang dicek? Suaranya. Suara nafas. Oke, habis itu apa lagi? Simetris apa enggak? Oke, apa lagi? Suara nafas, ya. Apa lagi? Palpasi apa? Hah? Palpasi. Apa yang dipalpasi? Simetris. Ayo di pernapasan, breathing. Ayo ngapain? Pengembangan dada. Oke, apa lagi? Pengembangan dada sekaligus melihat simetris atau tidak simetris itu. Soal napas tadi udah. Apa lagi? Suara napas normalnya apa? Vestibular. Jangan lupa ya, jangan ingat lagu TikTok yang viral aja, tapi ya itu dulu ya. Berarti apa? Vesikuler. Udah, intinya itu dulu tahu. Ya, Bu, suara kayak gimana? Searching. Karena kenapa? Biar kalian ingat terus atau terdengar terus ya. Suara pernapasan yang vesikuler tuh bunyinya seperti apa? Karena nanti kalau kalian ke pasien, pasiennya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik ya nggak? Harus ada itu ya, di pernapasan harus dicek pernapasannya seperti apa. Nanti pas pada saat kalian auskultasi menggunakan stetoskop, nanti terdengar suara nafasnya bunyinya apa. Kalau memang udah vesikuler, udah aman, berarti dia tidak punya masalah atau gangguan di sistem pernapasan. Tetapi kalau misalnya suaranya udah beda dari vesikuler, maka dia punya masalah di pernapasan atau gangguan pernapasan. Biasanya yang akan muncul adalah suara napas tambahan atau suara nafas yang lainnya selain vesikuler. Berarti apa? Suara napas tambahan atau suara yang lainnya? Nah, tidur ya dan yang lainnya. Itu kalian juga harus tahu bunyi mengi, wheezing itu seperti apa, stridor seperti apa, karena pada saat kalian melakukan auskultasi pada pernapasan pasien akan sudah mengetahui, oh ternyata dia pernapasannya abnormal, bunyinya mengi atau bunyinya ngorok atau dia banyak gelembungnya atau stridor dan sebagainya. Itu jadi nggak usah bingung-bingung lagi kalau misalnya disuruh auskultasi atau disuruh cek pernapasan. Itu yang harus kalian cek ataupun di breathing tadi, lihat apakah ada pengembangan dada
atau simetris atau tidak simetrisnya. Lalu suara napas juga harus tahu suara napasnya bunyinya apa, ya. Karena kalau saya mau mencontohkan suaranya agak susah, lebih baik kalian searching, kalian dengar suara nafas yang normal sama yang tidaknya, ya. Habis itu mau ngapain lagi di breathing? Breathing, pernafasan, apa lagi? Apa? Gak usah takut, kita belajar di sini, ya. Salah nggak dapat apa-apa kok, nggak dapat hukuman, ya. Apa? Belajar, ayo, apa? Breathing. Apa lagi? Apa? Ayo monitor. Nah, frekuensinya, kedalamannya itu harus dicek keseluruhannya, itu di breathing. Karena breathing itu adalah pernapasan, dicek semua kedalamannya, ya, frekuensinya. Apalagi masih ada yang terlewat? Saturasi itu harusnya ada di situ untuk menentukan pasiennya butuh oksigen atau tidak. Karena kita juga nggak tahu pasiennya apakah sudah termasuk koma atau tidak, atau misal sesak dan sebagainya, karena kita tidak tahu karena sesuai dengan kondisi pasiennya. Oke, ada lagi nggak di breathing? Cukup? Oke, lanjut ke sirkulasi. Sirkulasi itu apa aja? Ngapain sih perawat, ngapain di sirkulasi? Pemeriksaan nadi. Tadi, hah? Akralnya dicek, CRT, terus tahu sirkulasi? Sirkulasi tahu nggak? Kalian nggak usah bingung-bingung, padahal tuh kalian sering bikin askep. Di askep di SDKI justru yang pertama nih daftar isi itu adalah di sistem pernapasan atau respirasi. Di bawahnya itu ada subkategori atau kategorinya sirkulasi dalam diagnosanya apa? Ada penurunan cairan jantung yang berhubungan dengan jantung, maka sirkulasi itu adalah punya masalah di sistem kardiovaskular. Nggak usah lupa, ya, nggak usah lupa di situ. Berarti kalau memang C-nya itu ada sirkulasi, berarti yang berkaitan dengan masalah di kardio paling tidak. Apa kira-kira? Apa? Kardio. Kardio apa? Tensi, tekanan darah. Tekanan darahnya harus tahu. Kalau tekanan darahnya tinggi, masuknya ke sistem apa? Kardio kan? Hipertensi, betul nggak? Ya. Berarti yang harus dicek di sirkulasi adalah tekanan darah. Selain tekanan darah apa? Nadi. Nadi. Habis itu apa lagi? Yang jelas TTV itu ada di sirkulasi, ya. Suhu juga termasuk, walaupun memang suhu bukan bagian dari jantung, tetapi kalau di ABCD atau di triase itu suhu itu udah termasuk ke dalam TTV, jadi biar sekalian, ya. Paham ya? Oke, ada apa lagi di situ? Ada lagi? Di sirkulasi ada lagi? Nggak ada? Oke, abis itu lanjut ke disability. Ngapain? Oke, tingkat kesadaran berarti GCS. Nah nih ya, percaya sama saya, ya, maksudnya ya jangan juga sih ya percaya main di atas ya, maksudnya dalam arti adalah bekal untuk kalian pelatihan BTCLS, yakin itu pasti masuk, ya. Apa? GCS harus tahu, normal GCS berapa? 15. 15 dikatakan apa? Komposmetis, ya. Kalau koma berapa skornya? Nah bingung ya. Nah, jadi nanti belajar, ya.
nanti dikatakan sokor koma itu berarti nilai GCS-nya berapa, koma berapa, apatis berapa, somnolen berapa, itu harus tahu karena normalnya itu ada keseluruhan 15. Berarti kalau 15 ada apa aja? Tingkat kesadarannya ada apa aja? Fokus, apatis, delirium, Nah, nanti harus tahu itu ranknya berapa karena nanti ada kasus waktu pada saat pasien BDCLS ya. Nih, E-nya berapa, motoriknya berapa, verbalnya berapa, itu E-nya itu ada berapa skornya? Hah? Mata berapa? 4. Nah ya, jadi jangan sampai kebalik. Normalnya aja, aja masih bingung, apalagi isi dari 4 itu, 1 harusnya apa, 2 apa, 3 apa. Nanti pada saat kasus BDCLS nih, kasus jebret, kamu ini pasiennya apa kesadarannya? Coba, nanti kan ada probandusnya nanti akan menyesuaikan dengan kasus. Jadi, berarti misalnya E-nya menyesuaikan yang kalian pada saat kalian pengkajian itu bisa jadi 2 misalnya. E-nya 2 ditambah misalnya verbalnya berapa? Misalnya 2, 4. Berarti motoriknya berapa? 3. Berarti 7 masuk ke dalam kategori apa? Pasiennya. Nah, gitu. Jadi kita melakukan tindakan sesuai dengan itu. Kalau somnolen berarti harusnya seperti apa? Ya, jadi tolong GCS-nya harus diingat. E verbal, motorik, E itu ada 4 ya. Itu berapa? 1 kayak gimana, 2 kayak gimana, 3 kayak gimana, 4-nya juga kayak gimana. Nanti belajar ya. Tolong itu harus dipelajari, itu pasti akan masuk, nggak mungkin enggak ya. Terus habis itu apa lagi di disability? Apalagi yang harus dilakukan oleh perawat? Apa disability? Ayo, udah kemana udah belajar? Bisa gula darah kan sih? Gula darah bukan? Dari Bukan. ya. Tapi di sini ada. Jadi gini, Hmm. kalau saya sih model belajarnya ya itu terserah masing-masing ya. Karena kalau saya lebih mudah, lebih gampang, atau lebih apa ya namanya ya. Kalau saya sih karena setiap orang kan metode belajarnya beda-beda ya. Tapi kalau saya harus punya clue atau punya strategi atau caranya untuk mudah untuk diingat gitu ya. Jadi tadi kan ada A, B, C, D, E gitu kan. A-nya tuh RW kan berarti harusnya. Jadi gini, pasien datang ya ke IGD atau pasien mengalami kecelakaan, berarti anggapnya itu adalah gawat darurat. Kalau udah gawat, apalagi misalnya dinyatakan pasien ini henti napas, henti jantung, maka berarti saya seorang perawat itu harus menolong orang itu. Dia henti napas, henti jantung. Jadi dibiarkan dia napasnya nggak normal, jantungnya juga enggak, ya kan? Karena kita tahu teorinya, yang dimana dia henti nih, kalau udah berhenti, kita sadarin tepuk gitu ya, sadar gitu ya kan. Nah berarti bukan hanya sekedar tepuk aja, ada caranya. Berarti kita harus paling tidak, supaya lidahnya nggak masuk ke dalam, maka kita harus buka jalan napas dulu. Coba kalau misalnya ada benda asing atau ada yang menghalangi pasien dalam arti nafas ya. Jadi kalau misalnya ada yang menghalangi benda asing di saluran pernapasan pasien, kita mau gimana pun nggak bakalan bisa, harus kita buka dulu. Berarti menggunakan itu tadi, jalan nafas. Banyak caranya. Lihat, ternyata pada saat saya membuka jalan nafas, saya harus melihat dulu tekniknya mau gimana. Ada memar atau ada cedera atau jejas atau luka, nah itu saya lihat dulu. Habis itu kalau misal terdapat, maka saya langsung melakukan tindakan jautras. Jautras ya, habis jautras maka saya apa lagi? Tadi udah buka, berarti harus menggunakan obat. Karena membuka tadi ya saluran
pernapasan, jangan sampai lidahnya masuk ke dalam. Ya, berarti saya menggunakan alat medis yaitu adalah OPA. Habis itu baru, maksudnya jauh teras, habis itu OPA. Ya, kita buka dulu jalan nafasnya. Oh, ternyata sudah dibuka. Ya, lalu kita tetap harus menjaga kestabilan. Harus dijaga nih lehernya. Mau gimana pun, mau sebelum tindakan, sesudah tindakan, kita harus menjaga kestabilan sebelum terpasang nih. Kalau ada, boleh kalian pasang. Bu, yang mana dulu sih? Lip collar atau misalnya buka jalan nafas. Balik lagi sesuai dengan kondisi atau kasus. Ya, kalau memang posisinya di mana, jadi kalian harus menyesuaikan itu di kasus. Ingat, baca kasus. Ya, baca dulu. Kalaupun misalnya, Bu boleh nggak nanti kalau misalnya opanya lip collar dulu baru opa, nggak jadi masalah. Asalkan terpasang, asalkan jangan sampai dia sudah RJP baru dipasang lip collar, atau nggak ada yang menjaga kestabilan. Oke, udah itu. Berarti karena dia henti napas, maka saya henti napas sama henti jantung, maka saya cek breathingnya, pernapasannya. Habis pernapasannya saya cek ya, pernapasan tadi semuanya. Kalau sudah ada hasilnya ya, habis itu saya lanjut ke apa? Ke jantungnya. Ya, tekanan darahnya berapa, nadinya berapa ya, itu saya cek. Karena dia henti napas, henti jantung. Makanya itu yang harus diutamakan, breathing, sirkulasi. Habis itu breathing. Selain itu ada apa lagi? Nah, itu tadi kesadarannya. Habis kesadaran, nyerinya kita cek apakah dia terdapat nyeri atau tidak, nyeri tekan atau tidak. Karena nggak semua pasien kita lakukan LJP itu biasanya henti napas, henti jantung. Jadi semua tuh mengalami penurunan, tapi dia masih bisa mendengar. Jadi cuma hanya fungsinya aja yang akan berkurang. Biasanya kalau ada nyeri tekan, dia akan ada refleks. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada, aman. Misalnya ada luka, kita pencet, misalnya dekat dia, bukan lukanya ada pencet ya, tapi di dekat area luka. Jadi kalau kita pencet ada rasa refleks, atau misalnya kita lihatlah ada refleks dari tubuh pasien, berarti itu ada nyeri tekan. Ya, atau ada lukanya, berarti kalian harus sekaligus lihat apa? Tanda-tanda inflamasi. Apakah terdapat inflamasi rubor, kalau dan sebagainya terhadap pasien. Tapi itu biasanya belakang, makanya itu ditaruhnya di disability, karena awalnya airway sama breathing sama sirkulasi. Jadi biasanya cukup ABC yang paling urgent biasanya, tapi itu bisa sekaligus kita sampai ke disability dan exposure. Ya, oke, E-nya tuh ngapain? Periksa luka. Berarti kalian harus tahu rumus luka bakar. Ya, berapa kebutuhan cairan terhadap pasien yang mengalami luka bakarnya sekian, atau harus menggunakan rule of 9. Ya, harus tahu. Dewasa sama anak itu pasti berbeda ya. Tangan, lengan kanan atau dan sebagainya itu udah ada rumusnya kan, udah pernah belajar. Nah, itu harus ingat, jangan sampai nanti kalian lupa kepala berapa, lengan berapa, tangan berapa ya. Salah berapanya gitu ya, sesuai dengan rule of 9-nya. Nanti kalau masukin ke kebutuhan cairannya juga pasti akan berbeda. Salah nggak? Salah. Fatal nggak? Fatal. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya. Jadi tolong harus hafal rumus itu. Ya. Oke. Sembari kalau di E itu sembari lihat di tubuh pasien secara keseluruhan. Biasanya kalau di rumah sakit ada status pasien ya, jadi ada gambar ya kan, di status pasien ada gambar, jadi itu menandakan bahwa oh ini pasien terdapat lukanya di mana.
di Dextra, Sinistra, Live atau like-nya itu dicatat di situ atau ditandain ya. Sekaligus apa lagi yang harus dilihat selain itu? CDE, cedera, terus ya sama ya luka ya, cedera ya di mana gitu ya. Lagi otot ya, jadi adanya tindakan ROM ya, jadi makanya ditaruhnya di ujung di E. Nanti biasanya sih dilakukan emang bukan sekalian ya, tapi yang lebih urgent 3 tadi ABC aja ya. D boleh, sampai D boleh ya, sampai E juga boleh sebenarnya, nggak jadi masalah, tapi biasanya paling urgent itu ya. Jadi nanti bisa lihat kekuatan ototnya berapa, kiri kanan, ekstremitas atas dan bawah. Bahkan sampai di E itu pun juga bisa terpasangnya kateter, bisa terpasangnya NGT, bisa terpasangnya infus ya, atau memasukkan obat di situ juga bisa ya. Jadi lihat dulu ritmenya seperti apa kasusnya. Paham sampai situ terkait RJP atau triase ABCDE, karena kemarin kita cuma hanya RW aja, jalan nafas. Saya buat ya kan? Nggak ada? Insya Allah aman. Awas ya, kalau enggak ya nggak apa-apa sih, ilmu ya buat kalian masing-masing ya. Oke, lanjut ke bidai. Sebenarnya bidai pun juga kalian sudah diajarkan ya. Jadi apa yang justru dan kelihatan ini adalah yang panjang ini biasanya di kaki ya. Ini untuk yang di kaki dan ini untuk yang di tangan ya. Apa namanya, ini spalk ya. Jadi jangan sampai nanti kalian menggunakan spalknya ini apa namanya, salahnya ini ya. Misalnya kita butuh ada 2 kan ya, di dalam sama di luar. Yang di dalam yang pendek yang ini ya, ini yang oke, anggaplah ini di kaki. Nah pasti kayak gini dong ya. Nah jadi pada saat kalau misalnya kalian lagi apa namanya, lagi turun ke lapangan, atau misalnya kalian jadi sukarelawan dan sebagainya, pasti gimana sih soalnya diajarkan Bapak A seperti ini, Bapak B atau Ibu A, Ibu B gitu ya kan ya. Tekniknya seperti apa sih sebenarnya untuk menggunakan ini atau cara mengikat dan sebagainya. Sebenarnya gak jadi masalah mau seperti apa ya, itu bebas, nggak salah kok, karena tujuannya cuman hanya untuk ini, menyangga supaya apa, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau frakturnya lebih parah lagi ya, atau patahnya ya, sehingga ini adalah untuk menopang ya. Jadi paling tidak supaya ini tetap ada di posisi harus diikat ya enggak. Nah biasanya ada 2 cara. Yang pertama biasanya ini ya, ada yang langsung. Ini cara yang pertama. Boleh, nggak jadi masalah. Cara yang kedua, nyilang. Boleh dua-duanya, nggak jadi masalah. Tapi kalau menurut saya dan saya menyarankan lebih baik disilang. Kenapa? Karena kalau disilang ini udah jadi kayak diikat, sebenarnya ini belum diikat. Jadi nggak gampang dia copot. Tapi kalau ini sewaktu-waktu dia bisa copot, karena dia langsung seperti ini. Kalau ini diikat
udah agak apa ya, sebenarnya belum diikat nih, baru cuman hanya kita hilang aja ya. Jadi supaya kuat ya, jadi sebenarnya bebas mau seperti apa, tapi kalau saya sih lebih ke sini, lebih ke silang ya. Nanti boleh dicoba aja. Nah, lalu biasanya yang sering digunakan, yang diikat tuh di mana aja. Jangan sampai kalian misalnya emang lagi banyak nih talinya atau spalutnya, jadi semua dari mana ke mana diikat gitu ya. Enggak gitu. Paling tidak itu sesuai dengan kebutuhan, itu yang pertama. Yang keduanya terserah, maksudnya bukan terserah sih, paling tidak 3. Satu kaki itu paling nggak ada 3 ikatan. Di sini 1, di tengah 1, sama di sini 1. Ya, jadi ada 3. Ya, kalau melebih udahlah jangan, dikira-kira aja ya. Nah, posisi lah gitu ya, satunya di sini. Tapi kalaupun misalnya kebutuhannya tidak banyak, maka boleh kok cuman hanya 2. Jadi di ujung sama di ujung, di tengah nggak usah kita pakaiin tali ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Walaupun banyak, Bu, banyak banget nih katanya, mau saya kasih semua lah, nggak gitu ya. Paling nggak satu kaki itu 3. Kalau nggak ada berarti 2. Mau kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Bu, ternyata di sini lukanya banyak, saya banyakin ya. Nggak gitu juga ya, bukan ke situ arahnya ya. Jadi ikatannya terserah kalian, paling tidak satu kaki ada 3 ikatan ya, atau ada 2 ya. Tangan sama kaki sama aja. Jadi kalau ini, kalau tangan di sini sama di sini, kaki pun juga sama ya. Itu untuk yang bidai ya. Oke, kalau misalnya di tangan ada luka tusuk, atau jangan di tangan deh, di dada ada luka tusuk, kalian mau ngapain? Mau diapain ini? Kenapa? Donat. Bikin donat ya, tapi bukan pakai tepung bikin donat. Bikin donat pakai ini. Udah tahu cara bikin donat? Lupa. Nah, ya, bikin donat, Bu, kayaknya beda ya. Udah bebas ya, yang penting tujuannya sama, nggak jadi masalah. Paling nggak caranya ya kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, saya biasanya disisain ya, kurang lebih seperti ini. Ini anggap tusukannya, masukin, ikat. Gak boleh dicabut. Kalian kalau dicabut gimana? Nanti cabutnya di sana di rumah sakit ya. Jadi posisinya ini bukan di rumah sakit. Jadi harus bikin donat. Nah, jadi tetap posisinya kalau ditusuk di sini Bu, mau dimanapun ya, namun juga luka tusuk, udah langsung aja bikin donat, langsung ditutup. Kalau ada kasa, udah pinggirannya dikasih dulu lah kasa, misalnya ini buat menghentikan pendarahan, lalu bikin donat, udah selesai. Supaya apa? Supaya ini luka tusukannya kayu biar nggak goyah, takut nggak kena sentuh kemana-mana. Takutnya pada saat membawa pasien dan sebagainya bisa aja terjadi ini kena dan sebagainya. Jadi itu kayak cuman hanya menahan dan menghentikan pendarahan ya. Jadi bikin donat, paham ya? Mau dimanapun lokasinya. Bu, kalau di sini gimana ya? Udah, berarti ini harus lebih panjang dan lebih besar donatnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan luka tusuknya seperti apa ya. Nanti kalian belajar gampang kok. Ini kan gini nih, putar 2 kali nih. Nah, baru masukin 1 ya, 1 ya. Lalu di sini 1.
tapi tetap diisi. Sain. Taruh, ikat. Ya, nanti belajar aja nggak apa-apa. Di rumah bisa, kalau nggak di YouTube banyak. Bikin donat tusuk itu, jangan bikin donat ikan mambo ya. Keras. Oke, itu terus habis itu ada satu lagi cara. Kalau misalnya ada fraktur atau ada apa, kayaknya nih engkelnya apa ya? Ya di sininya lah, sendinya nih agak goyang misalnya ya. Jadi harus gimana? Coba satu orang di sini. Depan. Udah maju aja. Nah ya. Ini Oke. Nah, ini pasti bentuknya segitiga. Walaupun ada segi 4, bikin segitiga. Ya. Jadi kalau mau, anggaplah misalnya tangan yang di sini ya, luka, fraktur atau dan sebagainya. Jadi ini ujung, nah ini kan talinya nih, yang ujungnya yang segi ininya masukin ke sini. Memposisikan dengan kondisi pasien gampang kok nanti. Jadi ini minta tolong nanti diam dulu. Nah nanti kita bantu dia untuk menjepit di sini. Kayak gini. Oke, boleh dibantu. Belakang. Ini tapi terawang ya. Ini dulu, ini dirapikan dulu. Oke, ya, dah, seperti itu, dan bapak pulang. Ya, jadi, ya, kalaupun misalnya nanti nggak cukup, karena kan setiap tubuh pasien beda-beda ya, berarti butuh ininya yang lebih, ya, lebih besar, lebih beja. Kalau enggak punya taplak meja di bawah atau kerudung misalnya segi 4 itu di bawah ya. Oke, paling itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait bidai atau RJP atau ini? Dulu ya, kalau pas tindakan SJP-nya harus cek dulu pas di bagian briefingnya. Yang mana? Yang tadi, yang penting. Dia ngecek pas infeksi apa enggak kemakan waktu golden time. Jadi kondisi kalaupun karena gini, kalau misalnya ini adalah gawat darurat sebenarnya tim. Kalau sendiri nggak akan. Paling kamu cuma hanya berfokus ada 2. Menjaga kestabilan bisa minta bantu orang. Kamu kalau misalnya cuma hanya sendiri perawatnya, kamu fokus RJP. RJP 1 siklus 30/2, kamu cek nadinya, cek pernapasan. Kalau belum ada, lanjut. Kamu masih RJP terus-terusan sampai bantuan datang. Pasti itu dulu. Karena RJP untuk apa? Jantung. Ya. Jadi kita lebih fokus ke jantung. Kalau jalan nafas, kita lebih fokusnya ke pernapasan. Ya, jadi kita kayak apa ya, kita kasih sentuhan dulu untuk jantung, karena apa, poinnya ada di jantung. Kan nggak mungkin napas ada, jantungnya nadi nggak ada. Jadi emang fokusnya ke situ dulu ya. RJP terus-terusan sampai bantuan datang. Nanti kalau sudah datang, wah langsung berkolaborasi ya. Jadi langsung set misalnya terkait apa, ada Nicola pasang Nicola ya. Satu tentang apa? Satu untuk membuka jalan nafas. Satu untuk apa? Untuk breathing. Satu untuk apa? Jadi tim. Jadi nanti akan ada satu leader atau satu komando. Iya, ada tugasnya. Ya, ada tugasnya masing-masing. Ya, jadi misalnya untuk RJP ada, untuk masukin obat ada, untuk infus ada, untuk yang lainnya ada. Gitu ya. Kalau udah selesai, paling tidak nanti dia saling bertukeran. Yang selalu standby itu adalah RJP sama infus, karena akan memasukin obat ke dalam tubuh pasien dan ada yang mau
monitor gitu sih ya. Jadi kalau kamu berfokusnya cuma hanya satu, ya di situ ya satu doang, kamu RGP doang. Tapi kalau sudah ada ambulans, ada bantuan datang, ada tim medis, itu saling berkolaborasi gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tusuknya nembus berarti donatnya 2 depan belakang. Donatnya 2. Kamu mau bikin 2 donat? Rajin banget ya. Biasanya sih 1, tetap 1 gitu, karena di depan aja biasanya ya. Tapi kalau misalnya tusuknya sampai ini banget, biasanya malah dibikin 2 ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, balik lagi, soalnya kalau luka-luka kayak gitu tuh biasanya langsung di dem atau dengan posisi biasanya ya, karena harus dicek secara keseluruhan, karena kita pun dalam evakuasi pun harus hati-hati membawa pasien, kan nggak sembarangan gitu. Kalau misalnya di kursi berarti kayak gimana, kalaupun misalnya nggak ada, kalau dia namanya tiduran berarti kan emang harus duduk 2, dan pasiennya juga nggak mungkin kalau misalnya coba 2 gimana itu kalau lagi dibawa dievakuasi gitu kan, posisinya pasti nggak bakalan tiduran. Iya gitu ya, paling nggak miring gitu. Kalau miring berarti cuma hanya cukup 1, tapi lihat juga luka tusuknya gimana ya. Nggak jadi masalah kalau pengen safety misalnya banyakin donatnya gitu ya, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau tanyakan? Bidai. Kalau bidai itu sebenarnya ada yang cek sensori, ada yang tidak, karena biasanya kalau bidai itu lihat kondisi kejadiannya seperti apa. Ya kalau dia gempa bumi dan segala macam biasanya enggak lagi udah, karena ya itu takutnya kena runtuhan dan sebagainya, atau yang benar-benar kita menemukan pasien sudah kena pohon atau apa gitu ya. Kalau mau cek lagi mah kelamaan, udah bidai aja langsung kita taruh ke posko yang ini ya, posko kesehatan. Tadi kan yang ditarik pertama tinggal dimasukin doang, itu boleh ditarik lagi apa enggak? Yang mana tadi tuh? Bidai yang Ini? yang pertama Ini? iya, itu boleh ditarik lagi atau gitu aja? Gini aja, kayak gini lagi, boleh. Maksudnya itu adalah dengan kayak gini aja caranya, ini aja masih nggak kebongkar gitu nih. Lihat tuh, ini sama ini tuh longgarnya tuh beda, ya kan? Ini kayak lebih nempel dan ini masih ada longgar lah gitu ya. Jadi kalau mau kamu tarik lagi, misalnya mau kamu injek lagi boleh, tergantung ya. Kalau misalnya masih panjang, silahkan. Kalau misalkan Samping ya jangan seenaknya aja ngikatnya ya. kalau misalkan nggak muat ibu, misalkan pasien tuh kan gemuk, itu nggak 2 apa? Oh Kalau mau nyambung gimana ya? oh disambung. Ini ya. Misalnya nggak muat nih. Iya. Lama. Nih, nggak nyambung misalnya nih, nggak muat ya. Iya. Pada gede, sambung aja sini. Ya kan? Lanjut. Ikan. Sambung. Lanjut aja ikan. Kalau nggak muat ya. Tapi kalau muat mah ada lagi? Ada lagi yang bertanyakan? Cukup? Udah yang mana? Sama dua nih dari bawah kan ya. Nah, Tapi yang pesan alkohol dulu. dulu ya. Nah nih, ini salah. Nah, tetap sama begini. Ini dilurusin hadap kalian. 1 masuk, nyilang ya. Kan harusnya gini ya, tapi dia nyilang. Nah, satunya dari sini. Nah, langsung dia tuh. Modelnya juga pasti akan berbeda sama yang lain.
lalu tinggal dirapikan. Kan dia ikatnya di samping kan ya. Nah ini tinggal ikat. Mau mati mau hidup ya. Oke. Salah, ada lagi yang bertanyakan? Kalau ada perdarahan kita dep dulu. Punya kasa kan? Kita dep dulu. Perdarahannya di mana? Tetap kalau kita lagi kayak gitu tetap kalau mobilnya tidak ya. Tetap tapi perdarahan juga kita haruskan hentikan biasanya DNA sel. Sudah? Perdarahannya dingin dong. Di dep. Nggak usah. Kalau rapat bidai sama kayak yang sudah saya ajarkan barusan, maksudnya lebih ke pasien, lebih ke ada kakinya lah, ada tangannya gitu. Tapi kalau terkait tindakannya tinggal kalian menyesuaikan kasusnya. Misalnya kasusnya dia ada mengalami fraktur di daerah mana, di kanan, di kiri, atau ada luka tusuknya gitu ya, atau misalnya polosan. Nah ya udah, berarti mengikuti. Kalau misalnya memang ada luka tusuk di daerah femur, berarti kamu harus bikin donat. Ya kalau ada fraktur terbuka itu ditutup dulu. Ya, ini ada kasa. Jadi intinya kalau ada luka, ada perdarahan, kita bisa dep dulu. Kita bisa hentikan perdarahan terlebih dahulu. Nanti baru lanjut ke bidai atau luka tusuk. Oke, ada lagi? Ada lagi? Yang mau tanyakan? Proofnya apa nanti ya? Belum apa? Burung. Iya. Apa lu? Bukan, sampai gue itu. Apa gue juga? Sebenarnya itu penuhan, gue bingung. Ya udahlah yang ada aja. Tuh gue nanya ini HP-nya bagus nggak pada bisa penuh semua ya, nggak berguna. Apa dong bagus? Bebas. Mau dikasih boleh, mau nggak boleh juga, karena kan menyesuaikan dengan ini kebutuhan ya. Kalau misalnya emang ini sedikit ya nggak apa-apa kalau cuma hanya 2. Tapi kalau misalnya spaleknya banyak, boleh ditambah lagi di bawahnya, boleh ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi ya. Bantalannya ujungnya Dikasih bantalan nggak bu bagian dalam? Iya. Nggak usah. Ada yang ngasih terserah, tapi kalau menurut saya sih nggak usah ya. Jadi cukup ini karena dan juga urgent, kecuali memang bentukan spaleknya udah ada bantalan misalnya ya. Nah ini biasanya itu bisa dibantu misalnya ya, harus hati-hati sekali ya. Ini juga nggak apa-apa kok kalau masih segini, karena yang penting ini masuk. Kamu jangan gerakin ya. Lemes tan. Balik lagi ya, nggak usah banyak-banyak, cukup 3 di sini, tengah, sama di sini ya. Kalau banyak terserah kalian mau berapa ya. Nah yang jelas itu sih, kalau saya lebih ke tengah dulu biasanya. Ini nggak bakalan cukup nih. Salah narik. Nah. Ini masuk nih. Atau kalian mau cara yang tadi saya sampaikan, silang. Atas ya. Kemana lagi nih? Ini kepegang.
Tinggal ikat ya, terserah. Ini ikat biasa dulu ya. Nah ini kepanjangan. Kadang ada yang gini ya. Nah ini juga ada yang gini nih. Nah ini ada nih. Tapi kalau kayak gini kalau menurut saya bingung ikatnya. Ya enggak? Yang kurang mulai. Nah, ada 3 cara nih cara ikatnya. Bisa aja kok, bebas. Yang penting di samping ya, rapi, harus rapi gitu ya. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya ini kan ada tadi langsung ya. Kalau langsung, kalau saya sih harus nyelip satu di sini. Ini kan langsung nih, nggak nyilang kan? Harus salah satu masuk biar buat nahannya, nanti baru gini misalnya ya. Nanti ikat dulu 1 kali ya, baru ini lagi ya, gitu ya paling ya. Terus ini awer-aweran Bu. Ya iyalah tuh, gimana tuh panjang ya kan. Itunya lewat gak patah? Lewat apanya? Lewat dari kakinya. Enggak, harusnya di sini nih. Nah, apa sih di sini nih, pergelangan Ininya, maksudnya lewat dari kaki kepanjangan itu nggak apa-apa. kan lagi nyontong. Enggak nanya, ibu emang nggak apa-apa atau dipasin gitu. Coba gini, ini ada yang bisa langsung pas nggak? Nggak ada. Jadi paling amannya intinya ini yang harusnya di apa yang lebih pendek itu adalah di dalam gitu ya. Kan karena ini pasiennya bukan disuruh jalan kan? Enggak kan? Cuma hanya mempertahankan ini aja kan? Iya begini. Ini juga udah terlalu panjang loh. Kalau kamu mau, sok silahkan dorong lagi ke sono. Ya. Kalau kamu pengen samain misalnya, sok menyesuaikan aja ya. Tapi alangkah baiknya jangan melewati ya, karena kita nggak tahu ini juga nih. Kalau emang, karena kan setiap kaki orang pasti beda-beda kan. Nah, nggak mungkin bisa sama gitu ya. Asalkan lebih panjangnya itu di luar. Udah gitu aja. Ya, kalau bisa apa? Kalau mitelanya dulu Bu, harus pakainya boleh juga. Boleh, nggak jadi masalah. Intinya cuma hanya apa? Karena ada mengalami fraktur atau ada risiko patah tulang dan sebagainya. Ini tuh terpasang ini tuh cuma hanya untuk menjaga supaya tulangnya tuh nggak lebih tambah parah. Udah begitu. Mau pasang ini dulu, mau pasang ini dulu, taruh gitu. Misalnya nanti kakinya di situ gitu misalnya, itu terserah. Asalkan kita tidak menambah parah si pasien atau kakinya. Ini juga tekniknya juga pasti akan berbeda cara pengikatan dan sebagainya, itu nggak jadi masalah asalkan pas. Biasanya juga ini dicek dulu nih, jangan sampai juga kekencengan ya sedang lah gitu ya. Biasanya juga langsung dicek CRT-nya juga dan sebagainya biasanya ya. Tapi kalau kita udah biasa ngebidai, dikira-kira aja oh ini mah cukuplah 2 jari misalnya. Jadi adalah untuk dia bernafas, ada space-nya, nggak langsung kayak apa ya, kalau kita karena apa sih kayak karet gitu kan, kalau nanti ada pembuluh darahnya sebagai dari macet dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ibu, itu perlu bisa nggak dari bagian belakang ke atas? Nggak perlu. Kalau saya nggak perlu. Kamu kalau misalnya mau dipakai silakan, karena itu tidak ada apa namanya syarat harus dipakai, nggak ada. Jadi gini, ini tuh biasanya menyesuaikan karena nggak semua, misalnya pasiennya banyak nih, kalau satu ya sok silakan, kalau kamu mau pakai sampai ke bawah sampai ke telapak
gitu ya, itu nggak jadi masalah. Kalaupun nggak ada, berarti cukup kayak gini aja nggak jadi apa-apa, nggak jadi masalah ya. Apa kamu mau sampai ke telapak kaki juga? Enggak, masalah itu kan Malahnya kecil. jadi di telapak kaki itu pakai mitela jadi Dikasih mitela, mitelanya ada. tapi itu nanti masalahnya Kalau sambung, kalau lebih kan, nah iya, maka saya bilang sesuai dengan kebutuhan, nggak selalu semua kita bisa pakai gitu ya, atau tergantung dari si pasien kondisinya seperti apa. Kalau memang kakinya ini ke apa sih kata orang kayak Letoy. misalnya iya kan ada yang Letoy. Letoy. lemes gitu. Kalau emang nggak sampai ke sana, ya enggak. Coba kalau diangkat ini masih begini-gini kan? Iya. Ya berarti butuh penyangga gitu. Menyesuaikan aja dalam kondisi ya. Kalau kamu pengen semua langsung silahkan ambil ya. Baik lagi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan alat yang kamu punya itu ada biem. Ya paling gitu ya. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau tanyakan? Sama sih kalau saya. Paling tidak harusnya dicek dulu ada luka atau tidak. Ya, paling enggak kalau misalnya ada luka tusuk baru dispes mitelanya. Jangan sampai dekat banget sama luka tusuk ya. Kemarin diajarin kayak gimana? Sama ya udah sama kok. Nanti lebih tindak lanjutnya itu adalah di rumah sakit, karena kita tuh adalah pertolongan pertama dan memang kita harus menjaga supaya tulangnya ini mau dia dislokasi, mau dia fractur, mau dia baru gempa atau misalnya seperti apa, itu tetap pakai ini. Mau gimana pun jaga lokasinya ya. Cuman kalau ada berarti harus dispes gitu ya, harus dispes terkait dengan yang ini namanya kemudian Skin and SWOT. ada lagi SWOT. itu femur. Iya. Bedanya juga. Intinya kalau ada luka tusuk di situ pakai donat. Ada lagi? nah kakinya Mengso gimana? Mengso. Jadi tadi pagi ada kejadian di kawasan Lampung tuh ada kecelakaan, dia pas dua orang. Nah itu wanitanya tuh kakinya udah terbalik, jadi masih Coba dulu gimana sih kakinya? Kebaliknya banyak. gimana ya? Udah geser gitu, posisinya udah geser sama tulang yang sambungannya. Iya. Jadi karena kan gini, tapi dia udah besok ke sana Bu. Ini kaki atau tangan? Kaki. Terus Itu kalau mobilnya kita tetap gerakin lurus atau dia juga bingung kan apa gitu kan. harusnya pakai apa? Pakai apa? Kalau lagi kayak gitu berarti harusnya gimana? Ayo, critical thinking-nya perlu dibidai? Enggak. Diapain? Apa? Pakein apa? Mitela. Oh iya. Berarti kalau kaki gimana, Bu? Coba logikanya gimana, bikinlah mitela panjang kan bisa. Kakinya di mana? Di sini kan? Bisa disuruh dipegang atau bisa dikalungkan di sini. Oh, dipanjangin. Panjang, Dikalungin. asalkan dia ngegantung. Oh. Jangan biarkan dia begini gitu loh. Pegangin Ya, kita aja akan enggak? Pegangin ya. Jadi supaya pas digotong-gotong ini Pegangin jangan aja sampai kakinya. tambah parah. Udah ya. Kalau kaki berarti di kaki mana? Kanan. Kanan.
Ya udah coba. Bisa. Hah? Posisinya, ya harus dirubah dulu posisinya. Makanya lihat kondisi dulu. Saya juga nggak tahu posisinya gimana ya. Saya belum lihat gitu ya. Kalau saya mungkin saya bisa. Paling tidak, saya cuma hanya ngasih tahu. Kalau kamu mau bidai, otomatis kan posisi kaki lurus. Dengan posisi kaki seperti itu emang bisa kamu lurusin. Karena bisa. Ya. Paling aman kamu kasih penyangga supaya ini tuh tidak lebih gerak-gerak lagi, lebih banyak. Karena digotong kan pasti akan gini-gini kan, kalau orang pingsan aja begini-gini tuh. Paling nggak ini lebih diamankan. Ya, kalau mau dia digotong atau enggak dia ada posisi roda atau enggak misalnya cara membawa pasien juga pasti akan berbeda. Intinya ini tuh diamankan dulu, diikat ke pinggang juga bisa. Karena kan saya juga nggak tahu ini levelnya sampai kayak gimana, saya juga nggak melihat. Ya, saya bisa memberikan tindakan itu seketika saya melihat kejadian. Biasanya coba kalau ada di jalan lalu lintas ada ambulan, jalan macet gimana? Pada saat di posisi itulah baru kalian bisa untuk mengatur jalan harusnya gimana. Ya kan, nggak mungkin dong kalau secara ini harus, karena saya nggak lihat di tempat gitu loh ya. Apakah di sebelah sini ada gang, ya paling nggak suruh masuk ke gang ya dulu gitu ya. Jadi kalau kamu tanya saya seperti ini, saya harus melihat secara langsung gimana caranya. Tapi paling tidak nggak bisa kalau menggunakan ini, harusnya ditambah ya. Ada lagi? Udah gini kan, masukin ini. Apa? Kalau pasiennya cedera servikal, cedera servikal, dia ada cedera servikal trauma Leher? ya. Kenapa? Terus dia pakai helm. Hah? Gimana? Gimana? Lepasin dulu lah helmnya. Tapi berarti Berat dong kalau ada. Kamu tahu dari mana dia cedera servikal? kan ada luka di wajah. Oke. Ya udah, berarti dibuka dulu helmnya. Berarti Harus tetap menjaga kestabilan. Kalau kamu nggak buka helmnya tambah berat, tambah jadi karena kan takutnya cedera di leher kan dan sebagainya. Helm kan berat, tapi udah termasuk aman kalau dipakai helm. Ya, paling nggak berarti harus dijaga kepalanya dulu pegang. Jadi kalau orang mau gotong dia, pegang dulu di sini, di bahu dia, kepala distabilin. Mau gimana pun itu harus tetap ada. Jadi harus ada satu komando memang. Walaupun itu bukan alat kesehatan, kepala gue ya tadi perhatiin ya. harus kita, Pak ini saya harus menjaga kestabilan leher pasien karena kalau tidak begini karena ada ini. Kalau instruksi dari saya, ya pasti harus ada komando paling. Lagi?